Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin wa rahimahumullah. Segala puji bagi Allah semesta alam yang memperkenankan kita dengan limpahan karunia dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah ya. Kita akan melanjutkan kembali ya sebagaimana yang sudah lalu ya di sini ya menggunakan buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis ya. Untuk ini sampai bab apa Pak? Coba Pak. Idgham Ustaz. Yang terakhir Idgham. idgham. Ya. Idgham biguna. Bukan idgham utama silan. Oh idgham. Oh berarti pembahasan tentang idgham. Nah, Ya, tentang idgham ya. Wah, semuanya balik lagi. dari awal ya. Banyak yang lewat ya. Gimana Pak? Semuanya dari ulang. Ada gue dari awal lagi. Oh, ini dari awal. Dari awal lagi. Ya udah kamu buat. Kemarin kita udah ini sama Ustadz kan, sama Ustadz Iya, Vicky iya. kan kita ngobrol-ngobrol tuh sama beliau, lebih baik dilanjutkan aja. Oh iya. Nanti insya Allah begini Pak, kondisional Pak. Jadi kita tetap membahas buku ini, tapi nanti ketika mendapatkan kesulitan bisa ditanyakan atau kita akan jelaskan ulang. Gitu. Jadi mungkin nanti kan kita akan mencoba membaca Al-Quran kan. Nah, membaca ini nanti kita akan dapati pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita ulang lagi. Gitu. Ya, jadi kita sudah sampai di pembahasan idgham. Di halaman berapa Pak? 52. Halaman 52 ya. Qadarullah ana lupa membawa kitabnya ya. Soalnya tadi dari Harapan Indah. Tapi nggak apa-apa, pakai aja orang. Nanti anak. Ya. Tadi dari Harapan Indah, jadi langsung kemari. Soalnya waktunya udah mepet ya. Ini jadi langsung kemari aja. Ya. Jadi kita masuk ke hukum idgham di halaman 52. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata penulis hafizahullah taala di sini, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Jadi idgham ya. Idgham itu Pak secara bahasa artinya memasukkan ya, idkhal. Ya, jadi idgham itu secara bahasa idkhal. Ya, dia dari adkhala yudkhilu idkhalan. Kemudian adghama yudghimu idghama. Maknanya sama, ya. Cuma memang kata para ulama itu ada sedikit perbedaan antara idkhal dengan idgham. Makanya ulama lebih menyukai istilah idgham daripada idkhal. Ya, gitu. Nah, jadi di sini idgham artinya memasukkan. Ya, idkhal memasukkan. Ini idgham ini kata penulis hafizahumullah taala ya, kita katakan hafizahumullah. Kenapa? Karena buku ini disusun oleh dua orang ustadz ya, Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD. Ya, maka adab ya bagi seorang penuntut ilmu itu kita mendoakan penulis kita. Ya, jadi kita mengatakan berkata ya penulis hafizahumullah, berkata penulis semoga Allah menjaga mereka berdua. Ya, karena dengan perantara mereka kita mendapatkan ilmu. Ya. Maka di sini penulis hafizahumullah taala berkata ya, hukum idgham itu dari jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Nah, kita sudah pernah belajar kan tentang makhraj ya. Makhraj itu artinya apa Pak? Tempat keluar
tempat keluar huruf makhraj ya. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kemudian dan sifat. Nah, sifat itu apa Pak yang sudah pernah kita lewati? Sifat itu. Sifat mengalir tadi. Iya, salah satunya. Hamas. Iya, hamas ya, mengalir, syiddah dan lain. Rokoan. Jadi begini. Jenis idgham itu dilihat dari sisi dua arah ini, yaitu makhraj dan sifatnya. Itu dibagi menjadi 3, Pak. Ya. Yang pertama idgham mutamathilain ini, ya. Yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Jadi dari sisi makhraj dan sifat. Maksudnya begini. Jadi makhraj huruf itu misalkan keluar dari bibir misalkan. Dari bibir ya. Misalkan huruf yang dari bibir itu apa? Dia mim, ba, ya, sama waw atau fa. Ya kan ada 4 itu yang keluar dari bibir. Kayak dari bibir lah, ya, dari bibir lah. Itu makhraj misalkan. Kemudian dari sisi sifatnya, ya, sifatnya itu maksudnya itu adalah dia misalkan punya sifat mengalir, punya sifat tertahan, punya sifat yang kuat, yang lemah, yang ada pada huruf. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz, ya, yang terakhir Ustaz Ahmad. Beliau sudah menjelaskan ya dari awal ya. Adanya sifat ini apa? Hamas, ya, rakhawah, syiddah, ya, tawassut, bainiyah dan yang lainnya. Maka itu ada 3 hukum. Nah, sekarang kita akan bahas hukum yang pertama di malam ini insyaallah ya. Pada pertemuan ini ya, sambil kita menunggu yang lain mungkin insyaallah akan hadir lagi. Jadi di sini idgham mutamathilain. Idgham tadi artinya memasukkan. Mutamathilain artinya yang dia itu sama serupa. Ya, mutamathil. Ya, dari kalimat sama salah yatamasalu. Ya, artinya mutamathilun. Mutamathil itu ya, itu artinya kalau bahasa kitanya itu semisal gitu, Pak. Bahasa kitanya ya, semisal atau serupa gitu. Nah, itu semisal atau serupa. Maka idgham mutamathilain ini definisinya kata penulis Habibullah Ta'ala begini. Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun dan yang kedua itu berharokat. Ini nggak ada ini Pak ya, nggak ada spidol belum ya? Ada spidol. Lupa. Kemarin ya. Ini ada di situ. Ya nanti aja kalau ini ya, nggak apa-apa ya. Ya. Kita ini aja dulu. Ya jadi di sini pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi makhrajnya sama, sifatnya sama. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, sifatnya juga sama. Berarti apa? Hurufnya itu mutamatsil. Hurufnya itu sama. Soalnya apa? Makhrajnya sama, sifatnya sama. Contoh misal seperti huruf ba. Ya, huruf ba. Huruf ba itu kan makhrajnya dari bibir. Kemudian dia punya sifat apa? Punya sifat itu syiddah dia. Ba, syiddah. Ya kan? Syiddah dia, bukan rokhawah. Rokhawah itu lawan syiddah. Artinya dia ketika dia sukun Pak, itu dia udah terhenti suaranya. Udah nggak ada suara lagi. Ya, maksudnya dia syiddah begitu. Maka ketika itu apabila dia sama makhraj dan sifatnya berarti hurufnya sama. Huruf ba bertemu ba begitu. Makhrajnya sama-sama, sifatnya sama, berarti udah nggak ada yang lain, berarti sama hurufnya. Intinya begitulah kalau mutamathilain. Ya. Jadi hurufnya sama. Maka di sini dikatakan huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa guna. Dibaca tanpa guna, Pak. Tanpa dengung ya. Nih, ini poin pertama nih.
Ya. Karena nanti ada yang dibaca guna, yaitu pada catatan di bawah. Coba lihat di catatan. Khusus untuk mim, ya, mim bertemu mim. Jadi mim berharokat bertemu mim. Apa? Mim sukun bertemu mim berharokat gitu ya. Mim sukun bertemu mim berharokat atau nun sukun bertemu nun berharokat, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya, namun secara hukum sama, ini sama-sama mutamatsilain juga. Kenapa? Karena makhrajnya sama dan sifatnya sama, hurufnya sama gitu Pak. Bisa dipahami ya? Mungkin kita bertanya, kayaknya dulu udah pernah belajar mim sukun bertemu mim itu hukumnya bukan ini, ya kan? Pernah kan? Udah pernah belajar? Mim sukun bertemu mim itu apa? Idgham mimi. Idgham mimi. Ya kan? Idgham mimi. Kok di sini tiba-tiba jadi idgham mutamatsilain gitu, Pak? Ya kan? Makhrajnya sama, sifatnya sama. Kok tiba-tiba di sini dikatakan idgham mutamatsilain? Begitu ya nun bertemu nun. Kita sudah pernah belajar juga. Nun sukun bertemu nun itu idgham juga, tapi bukan idgham ini pembahasannya dulu. Apa idgham apa? Idgham biguna. Ya kan? Nun sukun bertemu nun, idgham biguna. Pertanyaannya, kok tiba-tiba di sini hukumnya jadi idgham mutamatsilain? Nah, maka jawabannya begini Pak, harus ditafsir. Kalau mim bertemu mim dilihat dari hukum mim sukun, maka dia idgham mimi atau idgham apa namanya? Yang di sini apa? Penjelasan penulis di sini idgham mimi atau idgham apa? Pernah nggak? Idgham shogir namanya. Idgham shogir. Jadi kalau mim sukun bertemu mim itu secara penamaan itu namanya idgham shogir atau idgham mimi. Ya. Itu dari sisi mim sukun Pak, hukum mim sukun. Tapi kalau dari sisi makhraj dan sifatnya seperti yang sekarang kita pelajari, ini hukumnya idgham mutamatsilain gitu ya. Paham ya? Jadi penamaan hukum itu bisa beda-beda Pak. Tapi hakikatnya sama, mim bertemu mim, ya, namanya bisa idgham mimi, bisa idgham shogir. Itu sama tuh, idgham shogir atau idgham mimi sama. Idgham mutamatsilain dari sisi apa? Dari sisi makhraj dan sifat. Dari sisi makhraj dan sifat gitu. Makanya di sini jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Maka namanya idgham mutamatsilain. Karena apa alasannya? Karena makhraj dan sifatnya itu sama. Bisa dipahami Pak ya? Begitu juga nun sukun bertemu nun. Ya, kalau dilihat dari hukum nun sukun, maka dia idgham biguna. Idgham biguna. Tapi dari sisi makhraj dan sifat, ya, karena nun bertemu nun, maka dia idgham mutamatsilain. Walaupun sama, hurufnya sama, bertemu huruf yang sama, tapi karena dia itu dari sudut pandang yang berbeda, maka penamaannya beda gitu Pak. Ya, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, nama boleh berbeda, tapi yang penting hakikatnya sama. Ya, nama boleh berbeda dari sudut pandang yang berbeda, yang penting hakikatnya sama gitu. Ya, cara bacanya sama, yang penting cara bacanya sama gitu Pak. Nah, coba kita langsung praktekkan ya di sini ya. Fama rabihat tijaratuhum. Sampai sini dulu. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi di sini ya, syahidnya di sini ya. Ta bertemu ta. Nih. Ya, sekali lagi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim.
Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Nah, seperti itu ya. Seperti itulah praktiknya. Jadi yang contoh pertama tak bertemu tak. Kemudian contoh yang kedua lam bertemu lam. Seperti itu, Pak. Nah, coba ya. Jadi untuk ini kita harus perhatikan tidak ada yang boleh ditempo, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dibaca tanpa guna. Maksudnya dibaca tanpa tempo gitu. Jadi langsung gitu, Pak. Jadi langsung. Rabihat tijaratuhum. Enggak boleh ditahan gitu, Pak, enggak boleh. Fama rabihat tijaratuhum, enggak boleh gitu. Jadi langsung. Paham ya? Nah, coba saya minta satu-satu untuk membaca masing-masing satu bacaan ya. Satu bacaan. Silakan mulai dari Abu Ferus dari baris pertama, silakan. Satu baris saja. Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, bagus. Nah, berikutnya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali lagi ulang. Kalla bal la tukrimunal yatim. Bagus ya. Nah, untuk sedikit koreksi, huruf ta itu kan huruf yang tipis ya, istifal ya. Jadi ringan aja. Yatim. Ya, sambil kita menurunkan rahang bawah karena dia kasroh. Yatim. Jadi jangan yatim, jangan, tapi yatim. Tipis ya. Coba sekali lagi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kurang diturun ya. Yatim. Lagi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi suaranya lepas saja. Yatim. Ya, sambil menurunkan ini rahang bawah, Pak. Karena dia kan kasroh. Yatim. Nah, gitu, ringan aja. Ya, ringan. Sekali lagi coba. Kalla bal la tukrimunal yatim. Bagus ya, praktiknya bagus ya. Nah, berikutnya, Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali lagi, bagus. Ulang lagi. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Nah, bagus. Ya, bagus ya. Jadi paham ya untuk indukung utama sulit. Kemudian selanjutnya silakan. Itu tuh. Ayo silakan. Iya, nggak apa-apa. Oh, berarti ini aja ya. Ini ya. Iya. Bergantian. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Masih ada yang kurang, Pak. Ya, konsentrasi lagi. Aynama takunu yudrikumul. Nah, perhatikan. Qalqalah itu bersuara yude. Aynama takunu yudrikumul maut. Jadi yude. Bersuara yudrikumul maut walau kuntum. Ayo ulang lagi itu. Aynama takunu yudrikumul. Takunu nunya dua harokat. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nah, masih ada yang kurang, Pak, di kalimat mautu, tunya nggak boleh panjang. Ya, mautu, tunya nggak boleh panjang. Kemudian walau kuntum. Nah, di situ
tumfi. Tumfi. Mim sukun bertemu fa itu harus diperjelas, Pak. Tumfi. Tumfi. Ya. Jadi nggak boleh agak disamarkan, jangan. Ya. Begitu, Pak. Coba diulang lagi. Ainama takunu yudrik. Takunu, nunya 2 harokat. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya, sekali lagi coba. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya. Jadi begitu, Pak, ya. Ada pelajaran yang kita ambil di sini. Jadi qalqalah itu harus jelas, Pak. Yuderik. Gitu ya. Jangan yudrik, jangan. Tapi yude. Ya. Dibuka halaman ini, Pak, halaman 52, Pak. Udah ya. Ada ininya? Ada bukunya? Ya, ada ya, udah ya. Gimana? Oh, ke bawah. Ya. Gabung. Iya. Ya, yang misalkan ada 2, silakan dikasih ya, bisa sama-sama 5. Ya. Jadi gitu. Ya, itu pelajaran pertama. Qalqalah itu harus dinampakkan. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya, jadi tumfi. Jadi harus jelas mimnya. Tumfi burujin musayyadah. Ya. Nah, seperti itu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, beliau di dalam Tuhfatul Atfal, beliau katakan wahdzar lada wawin wafa antakhtafi. Hati-hati ya ketika membaca waw dan fa ketika bertemu mim. Ya, antakhtafi, jangan kamu mengikhfakannya. Wahdzar lada wawin wafa antakhtafi. Apa alasannya? Liqurbiha walittihadi fa'rihi. Karena dia itu makhrajnya sama, Pak. Antara mim dengan fa itu kan makhrajnya sama. Ya kan? Kuntum fi huruf mim dengan huruf fa makhrajnya sama dari bibir. Karena makhrajnya sama, maka harus hati-hati jangan sampai itu terjadi idgham. Jadi tumfi harus jelas. Ya, jadi bacanya ini. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Paham ya, Pak ya? Itu jadi harus hati-hati. Wahdar lada wawin wafa takhtafi liqurbiha walittihadi fa'il. Itu huruf mim bertemu fa. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Berikutnya yang selanjutnya, Wa idza ghurabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min. Masih ada yang kurang? Sekali lagi. Wa idza ghurabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min. Bagus ya. Tadi ada koreksi sedikit yang pertama ya. Kenapa disuruh ulang lagi? Perhatikan huruf ta bertemu qaf. Ya, jadi tidak boleh huruf ta ini ikut tebal ke huruf qaf, jangan ya. Jadi wa idza gharabat
taqriduhum. Ya jadi gharabat taqo. Jadi ta'nya tipis, qafnya tebal. Jangan dibaca taqriduhum, jangan. Tapi taqriduhum datashimal, ya. Nah, seperti itu Pak ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Wa idza gharabat taqriduhum datashimali wa hum fi fajwatin min. Nah, gitu aja. Nah, di sini ada pelajaran lagi tadi sama seperti tadi. Wahum fi. Nah, ini sama seperti tadi. Kuntum fi. Nah, bagus. Tadi bacanya udah bagus. Bagus ya. Nah, kemudian selanjutnya silakan Pak. Terus. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Sekali lagi ulang. Qalu amanna wa qad dakhalu. Kan tadi amanna ada alif ya. Panjang ya, dua harokat. Sekali lagi. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak konsentrasi Pak ya. Jadi kalau ada alif, ya pokoknya ada mat gitu. Ada mat itu harus dipanjangkan dua harokat. Ya, setiap mat tobi atau mat asli itu harus dipanjangkan. Ya begitu. Bagus ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik di sini, perhatikan, dan ini berlaku untuk yang lain. Kalimat waqad dakhalu bil kufri, itu huruf dal itu kan padahal punya sifat qalqalah Pak ya. Tapi ketika dia diidghamkan ke huruf dal lagi, idgham mutamathil lain, maka sifat qalqalahnya hilang. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya. Jadi sifat yang tadinya ada sifat qalqalah, ya kan huruf dal itu kan sukun. Seharusnya kan qalqalah, tapi karena dia diidghamkan ke huruf dal selanjutnya, maka dia tidak jadi qalqalah. Itu pelajaran yang saya ambil. Ya, berikutnya silakan Robin. Ya, Robin. Fakul hal laka ila anta zakka. Masih ada yang kurang, konsentrasi lagi. Fakul hal laka ila anta zakka. Ya, bagus. Jadi kalimat tazakka. Jadi ikhfa itu harus ditempo. Jadi bukan sekadar disamar tazakka, enggak, tapi harus ditempo. Tazakka. Nah, jadi dia sebagaimana sudah pernah dilewati ya, hukum ikhfa. Nih di halaman 41, Pak. Ya, coba ya Robin dan yang lainnya dilihat. Nah, cara membaca ikhfa itu disamarkan dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Jadi dia didengung, disamarkan sambil ditempo gitu, Pak. Ya, sambil ditempo ya Robin ya. Jadi begitu. Faqul hal laka ila an tazakka. Jadi sambil didengung, sambil ditempo. Paham ya? Nah, ini hukum yang didengung-dengungkan itu semuanya mirip gitu. Idgham bigunnah, ya. Kemudian iqlab, ya, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, semuanya itu ditempo. Begitu, jadi harus begitu. Coba Robin diulang lagi, silakan. Fakul hal laka ila anta zakka. Bagus, ya. Bagus ya. Ya, selanjutnya Purnomo, silakan.
فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Lagi. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Barakallahu ya. Iya, bagus ya. Jadi seperti itu. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Nah, ini huruf ra sukun didahului fathah maka tashdid. Hajar. Ya, jangan hajar. Hajar jangan ya, tapi hajar. Tashdid ya. Tashdid. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada faedah juga yang mungkin kita sering terjatuh pada kesalahan juga, yaitu huruf dot ketika sukun jangan dikolkolan. Huruf dot ya. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Jangan faqulna idrib. Nah, jangan dikolkolan, Pak. Ya, huruf dot itu jangan dikolkolan. Selanjutnya, Bapak siapa namanya? Oh, Pak Harun. Oh iya, Pak Harun. Silakan, Pak Harun. Ya, harus ada yang konsentrasi. Nah, di sini Pak, huruf dal itu jangan dikolkola Pak. Jadi izhab bi kitabi. Nah, perhatikan Pak ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Jadi ini Pak, huruf dal itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dikolkola Pak, jangan jangan. Tapi izhab. Kemudian huruf ba bertemu ba itu kan idgham mutamatil lain nih. Maka dia qalqalahnya itu hilang Pak, hilang. Jadi izhab bi kitabi hadza fa'alqi. Ya, jadi dia izhab bi kitabi langsung Pak. Jadi jangan izhab bi kitabi, jangan Pak. Jadi di sini pelajaran apa yang bisa kita petik? Ketika huruf itu idgham mutamatil lain, maka huruf yang pertama itu dia seakan-akan nggak ada gitu Pak. Jadi huruf yang pertama sukun itu seakan-akan jadi nggak ada. Karena apa? Karena dia idgham ke huruf kedua. Jadi dia langsung. Jadi seakan-akan bertasydid aja. Makanya kita lihat di sini coba. Huruf yang kedua ini semuanya ditasydidkan. Ya, huruf yang kedua nih yang diidghamkan itu, yang diidghamkan ke huruf kedua itu hurufnya itu bertasydid. Kenapa? Karena menunjukkan ini idghamnya kamil. Idghamnya itu kamil, sempurna, bukan idgham yang naqis. Nah, nanti insyaallah setelah ini pelajaran ini kita akan belajar tentang idgham kamil dan idgham naqis. Maka di idgham mutamatil lain itu bisa dipastikan itu idghamnya kamil semuanya. Karena huruf keduanya ini bertasydid semua, Pak. Ya. Karena apa alasannya? Karena makhrajnya sama, sifatnya sama. Jadi dia nggak ada kemungkinan dia jadi idgham naqis, nggak ada. Pasti idghamnya kamil gitu, Pak. Nah, jadi begini, Pak. Izhab bi kitabi hadza. Begitu Pak. Ya. Nah, kemudian coba Bapak baca dari sini Pak. Dari fa'alqi coba Pak. Fa'alqi ilaihi. Coba diulang lagi dari fa'alqi. Fa'alqi ilaihi wa summa tawalla anhum. Nah, lagi Pak, lagi ulang. Fa'alqi ilaihi
ada beberapa koreksi Pak. Perhatikan Pak ya. Di kalimat huruf lam itu tidak boleh qalqalah Pak. Nih, jadi huruf yang qalqalah itu hanya ada 5 Pak. Qaf, qa, ba, jim, dal. Ya. Ya, kalau kita terkenalnya baju di toko Pak. Iya, baju di toko. Jadi qaf, qa, ba, jim, dal itu aja Pak yang qalqalah Pak. Jadi kalau huruf lam ini qalqalah itu salah. Jadi jangan begini Pak. Fa'alqi, jangan. Cukup fa'alqi, gitu aja Pak. Ya, fa'alqi ilaihim. Ya, jadi jangan jangan gitu Pak. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil lagi. Kemudian di kalimat tsumma tawalla anhum, huruf mim bertasydid itu harus ditempo Pak. Ya. Tsumma tawalla anhum. Coba sekali lagi Pak dari fa'alqi. Wa'alqi ilaihim summa Kurang Pak. Tsumma tawalla anhum. Begitu Pak. Jadi nih huruf mim yang bertasydid itu harus ditempo. Tsumma tawalla anhum. Lagi Pak. Summa tawalla anhum. Itu Pak ya, Harun ya. Alhamdulillah. Ya mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, gimana Pak? Ini kita biasanya di sini sholat dulu atau gimana Pak? Sholat dulu ya. Tapi belum ada ya? Belum ya. Ntar kedengeran. Oh iya. Ada salim atau mundur dikit. Oh iya. Bagi kita salim. Oh iya. Soalnya tadi udah ada alarm. Alarmnya serem amat. Alarm mungkin yang kan ada yang jam 7 itu belum diperbarui, belum diupdate. Sekarang kita misal alarm jam 7. Ternyata Ya, boleh, waktu silakan, berputar. Pak. Ada Silakan diulang lagi dari atas. Ana rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekali lagi Pak. Ana rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tulis Pak ya. Nah, berikutnya yang terakhir. Siapa namanya Pak? Ilham, Pak Ilham. Ya silakan. Baris yang kedua. Kalla balla tukrimunal yatim. Bagus. Sekali lagi ulang. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, Assalamualaikum. Nah ini yang bisa kita jelaskan untuk pertemuan sesi pertama ini ya. Untuk ini mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, silakan. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan pelajaran kita sekarang atau mungkin berkenaan dengan ilmu tajwid atau ada masalah-masalah yang mungkin bisa dipertanyakan, silakan. Gimana Pak Harun? Mungkin ada pertanyaan Pak? Belum. Ya gimana Robin? Ada pertanyaan Robin? Belum ada. Untuk metode itu gimana Ustaz Ahmad dulu waktu mengajarnya? Terakhir, saya maksudnya waktu dulu praktek. mengajarnya begini juga atau Nah, bagaimana? sama Ustaz, begini juga. Sama. Nanti habis ini baca Al-Qur'an. Oh berarti setelah ini nanti setelah sholat. Nah, Oh 30. Oh juz 30. An-Naziat ini. An-Nazi'at. Kemarin terakhir Abasa, Ustaz. Jadi nanti Oh. An-Naziat. Oh gitu dari belakang. Iya, dari An-Naba. Oh dari An-Naba terus An-Nazi'at. Bukan, dari Anas. Dari Anas. Iya dari Anas. Ya berarti ini An-Nazi'at sekarang. Nah. Insyaallah.
Jadi baca masing-masing. Baca berapa ayat itu gantian gitu. Oh gantian. Iya. Dua ayat kadang ya. Oh iya. Kalau yang datang cuman dikit seluruhnya tinggal tergantung yang datang. Oh iya. Dengan waktunya soalnya. Untuk waktunya sampai jam berapa untuk malam? Maksimal setengah 9 tuh. Setengah 9 ya. Jadi pokoknya selesai nggak selesai, maksudnya dari jamaahnya baca gitu, setengah 9 udah cukup gitu ya. Ya khawatir kemalaman kan. Terus yang penting kita interaktif aja gitu Pak, saling tanya jawab aja. Kalau misalkan nanti saudaranya baca, terus antum merasa ada yang ganjel, kok bacanya begini gitu kan, langsung aja Pak ditanya gitu Pak. Ya. Nah, terus Bapak mungkin saya coba mau baca, silakan gitu. Mau baca yang itu gitu, yang lagi dipertanyakan gitu. Jadi sifatnya ini aja, langsung ini aja gitu. Jangan jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ini dari anak gitu, maksudnya antum ini aja interaktif aja, langsung angkat tangan aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan gitu. Allahu a'lam bishawab ya, karena udah adzan. Ini suara di sini kan ya? Nggak sini. Baik, jadi kita istirahat dulu, kita sholat dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.